Selamat malam, saya Anwar Yusuf Al-Bustami. Di seri kedua dari tutorial ini, kita akan membahas tentang instalasi. Jadi, di dua ini ada dua cara instalasi. Yang pertama adalah mengcopy dari template, jadi dalam bentuk zip, kemudian kita ekstrak manual. Dan cara kedua adalah menggunakan Composer. Jadi, yang direkomendasikan adalah yang Composer, karena lebih terintegrasi jika misal kita ingin menambahkan package dari Composer. Jadi di dua sendiri ini ada dua jenis template. Yang pertama basic dan juga advance. Jadi perbedaannya adalah yang basic itu jadi satu. Jadi yang di advance kan dipisah antara front end dan back end. Lalu untuk yang basic itu digabung jadi satu, seperti itu. Jadi contohnya yang misal basic template instalasinya yang pertama adalah ini requirement-nya. Yang pertama adalah kita harus punya web server terlebih dahulu, bisa Apache atau yang lebih mudah bisa menggunakan SAM. Jadi tinggal kita start, lalu aplikasinya kita taruh di folder htdocs seperti itu. Download file. Ini cara yang pertama ya. Jadi kita download file template di base. Kemudian kita ekstrak hasil yang di-download tadi di lokasi web server ini tadi. Lalu kita buka file config web PHP, kemudian isi kode rahasia. Kemudian instalasi selesai dan bisa dicek di localhost /web/basic/web. Ini tergantung nama foldernya juga ya. Jadi bisa relatif. Lalu untuk yang advance sama seperti sebelumnya, harus punya web server terlebih dahulu. Kemudian bisa download di website resminya yaitu yframework.com. Kemudian ekstrak. Nah, yang membedakan adalah yang advance ini ada step tambahan yaitu PHP init. Untuk memilih kita masuk di mode mana, development, ini satunya production ya. Kemudian buat database baru, dan juga advanced ini kan ini ada requirement harus ada database, konfigurasi ke database terlebih dahulu sebelum kita menjalankan aplikasi ya. Kemudian untuk migrasinya, nah kan dia itu membedakan antara front end back end itu seperti ini. Jadi yang folder front end itu di /front end, lalu untuk back end di /back end. Seperti itu. Nah, yang di sini yang akan saya contohkan adalah yang menggunakan Composer ya. Jadi direkomendasikan menggunakan Composer untuk instalasinya. Nah, ini salah satu keunggulannya Composer kan sifatnya kayak untuk install library atau extension PHP kan lebih mudah ya. Jadi itu keuntungannya, langkahnya seperti ini. Oh ya, jadi pertama harus install Composer terlebih dahulu. Bisa di websitenya Composer. Ini yang di Get Composer ini ya. Bisa download menggunakan next ini, execute. Lalu untuk menjalankan ini instalasinya seperti itu, bisa dibaca sendiri ya. Di sini saya tidak akan mencontohkan instalasinya. Setelah komposernya terinstall, jadi kita perlu menambahkan ini plugin tambahan. Jadi untuk sekali saja, gunanya untuk aset, plugin untuk aset dalam Composer. Buat open di GitHub ini kita lewati saja. Jadi untuk perintahnya seperti ini. Composer, create project, prefer this,
Properties berarti di folder saat perintah ini dijalankan, y/y2 basic. Ini kalau misal mau yang basic, terus basic ini nama foldernya ya, nama folder dari projectnya. Lalu untuk yang advance seperti ini, yang membedakan hanya ini kan basic, ini advance. Langkah selanjutnya sesuaikan template yang Anda pilih. Jadi yang step ini tadi, yang advance kan perlu database dulu, lalu untuk pertama harus PHP init dan seterusnya. Seperti ini, jadi nanti kan misal pakai Windows ya, ini seperti ini, kita download file instalasinya, jalankan, tinggal klik next, lalu complete, finish. Lalu ini jangan lupa untuk menginstal aset plugin. Ini token kita, ini bisa dilewati ya, karena versi yang saya ini nggak mengharuskan untuk masukkan token, jadi bisa dilewati. Oh, nah ini misal kita pakai sum sebagai servernya, berarti kan Apache itu kita jalanin komennya di /docs biar bisa langsung ke install di situ. Jadi ini contohnya perintah ini composer, berarti dia install yang basic dengan nama project foldernya my_basic. Seperti itu. Nah, ini untuk pengecekan apakah web server yang digunakan itu sudah memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh aplikasi Y2 agar dapat berjalan menyeluruh secara optimal. Jadi bisa mengarah ke ini tadi kan my_basic, karena foldernya tadi ya my_basic /requirement.php. Nah, untuk contoh struktur direktorinya seperti ini. Ini yang basic ya, yang basic seperti ini contohnya. Nah, untuk latihannya kita akan mencoba untuk menginstal Y2 yang advance template menggunakan composer dengan nama directory mymart. Di sebelumnya kan tadi ini contoh basic ya. Kita akan coba yang install yang advance. Jadi pertama jangan lupa mengarah ke directory itunya apa? Web servernya di htdocs. Sebelum itu saya start dulu web servernya. Jadi kita langsung jadi perintahnya kan tadi itu composer lalu create project ya. Create project properties. Kan kita mau latihan yang install advance ya. Berarti kan sebentar kita cek komennya gimana tadi. Properties y/soft advance. Terus nama foldernya kita beri nama apa tadi latihannya mymart. Bentar. Oh ya, belum ada mymart. Jadi seperti ini isi komen promnya.
Mungkin untuk yang pertama kali menjalankan ini akan lebih lama karena perlu download dulu. Karena kalau misalnya udah ke download kita bisa tinggal install, jadi lebih cepat. Oke, kita tunggu. Akan muncul pertanyaan seperti ini. Kita tinggal klik ini, yes, enter. Nah, ini sudah selesai ya, sudah komplit. Kalau kita cek di foldernya tadi ada itu. Nah, ini projectnya yang tadi MyMart udah ada. Nah, kalau kita lihat kan tadi contohnya itu di ini ya, struktur direktorinya ini kan yang basic ya. Yang basic seperti ini. Nah, yang advance ini agak beda ya. Kan ini, oh ini yang basic, ini yang advance, ini yang kanan advance tadi ya. Nah, itu dia dibagi jadi dua, front end, back end. Nah, di dalam dua folder ini itu isinya ya kayak basic gitu. Jadi ada ini ada set, comment, config, controller, dan load, dan lain-lainnya. Nah, ini tuh dibagi dua. Jadi front end sendiri, back end sendiri, yang masing-masing dalamnya itu kayak struktur direktori dari basic. Seperti itu. Oke. Oh ya, ini kan yang advance tadi ada step tambahan ya. Malah. Nah, ini kan jalankan PHP init. Jadi jalankan PHP init, tadi kan jalankan file ini ya, init ini. Jadi kita run PHP init. Nah, ini ada dua pilihan kan, ada development, ada production. Di sini kan kita masih development, jadi ketik 0. Yes. Nah, seperti itu. Nah, ini kan development ya. Nanti kalau misalnya udah siap production, kita ganti ke mode production. Seperti itu. Lalu kalau mau konfigurasi database bisa di bagian, sebentar kita lihat, kita buka di VS Code saja.
Jadi sebelum kita melanjutkan pengembangan aplikasi di Advanced Template ini, sebelumnya kita harus konfigurasi database. Jadi untuk konfigurasinya ada di file di dalam folder common config di file namanya main local.php. Jadi kita konfigurasi dulu di sini. Di sini contohnya menggunakan MySQL, hostnya localhost dengan VPN-nya Y. Di sini kan saya sudah ada database namanya Y ini. Jadi samakan, jika belum ada database-nya bisa klik terlebih dahulu. Usernya menurut, passwordnya tidak ada. Lalu untuk setelah sudah konfigurasi database-nya sudah ditulis, kita lanjut untuk proses migrasi. Jadi PHP migrate, jalankan. Jadi kan ada dua migration, kita yes. Oke, sudah proses migrasi selesai. Lalu kita lihat di database-nya tadi. Nah, udah ada tabel hasil migrasinya. Lalu ya sudah ada. Bisa dicek di directory di localhost web servernya. Jadi localhost ini tadi apa? Foldernya mymart. Lalu untuk kan ada dua ya, jadi yang bisa diakses itu /backend dan /frontend. Jadi mymart /frontend kurang masuk ke dalam, jadi dalam frontend lalu /log. Nah, ini untuk yang tampilan frontend. Lalu di backend kita buka juga backend. Nah, ini tampilan seperti ini. Loginnya kita cek di user. Belum ada. Ya, seperti itu. Mungkin untuk pembuatan usernya bisa insert manual di sini. Di row baru, bikin row baru. Username dan passwordnya apa. Oke, seperti itu untuk proses instalasi yang basic dan yang saya demokan tadi yang advance. Oke, sekian untuk sesi kali ini tentang instalasi. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya.